Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada calon siswa-siswi SMK Priority Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada materi pertama yaitu pengenalan lingkungan siswa, Ibu akan membawakan materi tentang sekolah ramah anak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengetahui pengertian apa itu yang dinamakan dengan sekolah anak, kita harus tahu dulu tentang undang-undang mengenai hak atas pendidikan anak. Pemenuhan hak pendidikan anak itu merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di mana di situ menunjukkan bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi pendidikan itu kita secara sadar bahwa kita itu dalam memperoleh pendidikan ada hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi kita, dan nantinya akan berguna untuk kalian sendiri, untuk masyarakat, bangsa, dan negara, di mana pendidikan itu kita akan mengembangkan potensi diri kita, baik itu dari sisi keagamaan, baik dari segi mental. Jadi berpendidikan itu tidak hanya kita cerdas dalam akademik saja, tetapi dalam agama juga kita harus baik. Untuk selanjutnya, adapun ada beberapa tantangan kenapa hak pendidikan anak itu tidak dapat diperoleh. Kita semua warga negara Indonesia sebetulnya berhak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi pada umumnya ada teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Contohnya, karena anak tersebut ada di luar kota, di daerah terpencil, sehingga untuk ke sekolah saja, bisa dilihat di gambar ini, untuk sekolah saja butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan ada anak-anak juga yang setelah lulus dari sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama itu tidak bisa melanjutkan karena kebutuhan ekonomi. Nah, kalian di sini tentu harus bisa lebih bersyukur lagi karena termasuk kalian anak-anak yang terpilih, anak-anak yang bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tentunya bagaimana cara bersyukur kita? Itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh, karena bisa melihat salah satu contoh teman-teman kita di luar sana masih belum bisa melanjutkan ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Baik, ataupun di sini dijelaskan hambatan apa saja sih sehingga tidak terpenuhinya hak pendidikan anak. Salah satunya dari hambatan ekonomi, ada hambatan geografi, dan ada hambatan sosial budaya. Dari ekonomi tentu saja anak kita tidak bisa sekolah itu karena harus mencari nafkah untuk kehidupannya. Jadi dengan terpaksa dia putus sekolah dengan cara menjadi anak jalanan ataupun menjadi pengamen, karena itu bukan keinginannya sebetulnya, tetapi didesak karena kebutuhan ekonomi mereka sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Adapun dari segi geografis itu biasanya itu dari daerah tertinggal seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa di negara kita Indonesia itu masih terpencil, sehingga untuk menuju ke sekolah itu harus melewati sungai, jembatan yang sangat rawan. Kita sudah enak di sini. Orang tua ada yang mempunyai kendaraan,
bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun yang tidak punya kendaraan pribadi bisa menggunakan angkot. Angkot sudah banyak ya. Jadi kalian tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa sekolah. Dari orang tua sudah dicukupkan untuk bisa sekolah, dari geografis juga kita ada di pemukiman perkotaan, sudah dimudahkan segalanya. Jadi tidak ada alasan kalian untuk bermalas-malasan dalam bersekolah. Adapun dari sosial budaya biasanya itu dari pergaulan. Biasanya orang tua mampu berada di lingkungan yang dekat dengan perkotaan. Tetapi jika kalian bergaulnya dengan orang yang pemalas, orang yang istilahnya dalam tanda kutip anak remaja yang nakal, kalian tentu saja tidak mau sekolah juga karena kalian ingin mengikuti kebiasaan dari teman kalian sendiri. Jadi ibu harapkan kalian pilihlah teman itu teman yang baik membawa dalam kebaikan dalam pendidikan agama maupun pendidikan dalam akademik. Jangan bergaul atau berteman yang justru akan menjerumuskan kita. Jadi kita harus bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, di sini ibu sudah melihat ini sumbernya dari berbagai sumber. Di Indonesia itu secara ekonomi yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kita sekolah SMK atau SMA itu sekitar lebih dari 1.194.911. Itu sudah sangat banyak ya. Dari geografi juga kalian bisa baca di situ ada 4 juta lebih. Berarti dari sosial budaya ada ratusan ribu. Yang paling menonjol di sini dari anak-anak itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi itu dari faktor ekonomi. Jadi kalau misalkan kalian itu istilahnya harus prihatin, ada yang lebih prihatin lagi dari kita sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Jadi kalau kalian hanya cukup untuk bekal saja, datang saja ke sekolah, tidak usah membawa misalkan pengen uang jajan yang banyak, karena di luar sana masih banyak justru yang tidak bisa bersekolah karena faktor ekonomi. Nah, di sini pendidikan itu bisa menimbulkan tujuan dari pemerintah kita untuk selalu menggalakkan pendidikan itu sangat penting untuk mempercepat pencapaian angka partisipasi kasar pendidikan menengah pada tahun 2020 itu mencapai 97%. Untuk mengembangkan potensi peserta didik usia 16-18 tahun agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tujuan dari pendidikan menengah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Di awal kita sudah menjelaskan kenapa hak pendidikan anak di Indonesia tidak terpenuhi. Salah satunya karena keadaan ekonomi ataupun keadaan geografis dan ada keadaan faktor sosial budaya. Di sini materi kita yaitu mengenai sekolah ramah anak. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Kita sebetulnya sudah bisa melihat ramah. Ramah itu berarti kalau kita mengartikan itu ramah itu sopan, bersahabat dengan kita, terus nyaman. Itu ramah. Pengertian ramah itu banyak. Kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu pengertian ramah. Nah, kita di sini sekolah ramah anak itu adalah sekolah atau madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus.
Jadi yang dimaksud dengan sekolah ramah anak ini adalah sekolah yang menunjukkan kita dengan bersekolah di SMK Priority ini kita merasa aman, tidak ada tekanan dari apapun. Kita merasa nyamannya kita sesuai dengan tema PLS kita, menciptakan lingkungan kekeluargaan yang tidak ada kekerasan misalnya. Terus bersih, sekolah kita tidak banyak sampah ataupun apa gitu ya. Sehat itu kita melihat ada penghijauan, terus lingkungannya juga bersih. Itu merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah anak. Terus kita juga di sini kalau sekolah ramah anak itu kita perkembangan fisik nanti bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan kita bisa tumbuh dengan baik. Karena kalau misalkan sekolahnya tidak bersih, sekolahnya tidak sehat, otomatis perkembangan fisik juga akan terganggu. Jadi intinya sekolah ramah anak itu adalah sekolah di mana kalian itu sebagai rumah kedua kalian bisa merasakan suasana yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman apabila kalian berada di sekolah. Jangan sampai nanti nggak mau ke sekolah tidak nyaman, misalkan tidak nyaman karena ada temannya yang suka mengejek atau dan lain sebagainya. Nah, kita di SMK Priority ini menciptakan suasana yang nyaman. Salah satunya tidak ada perbedaan bagi anak yang mampu ataupun tidak, bagi anak yang ekonomi lemah ataupun tidak, semuanya sama. Kita mempunyai hak untuk bersekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari sekolah ramah anak itu berbentuk piramid, ya. Jadi mengkerucut ke atas. Kita yang pertama tentu saja dari tata pemerintahan yang baik. Jadi alhamdulillah kita Wali Kota Sukabumi juga mencanangkan sekolah ramah anak bagi semua sekolah yang ada di Kota Sukabumi. Jadi di sini pemerintah kita sudah mendukung 100% dengan baik untuk penciptaan sekolah ramah anak. Nah, di sini di dalam sekolah ramah anak ini harus mencerminkan non-diskriminasi. Seperti tadi, non-diskriminasi itu tidak ada perbedaan baik dari ras. Jadi di Kota Sukabumi boleh sekolah dari luar Jawa, boleh dari Papua, boleh, tidak ada diskriminasi, semua bisa sekolah. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi kalian sudah bertekad ingin sekolah itu untuk berubah lebih baik, tentu saja kita juga di dalam mendidik kalian berusaha akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi kalian, baik itu dari gurunya, baik itu dari pelayanan tata usahanya. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi kalian semua sehingga kalian itu kepentingan secara psikis atau fisikis itu bisa terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Jadi kalian bisa berinovasi, bisa kreatif di dalam sekolah ini. Jadi kalian istilahnya tidak kuulen ya kalau di bahasa Sundanya. Jadi kalian harus lebih proaktif. Kalau misalkan tidak tahu, tolonglah tanya ke guru yang di kelas. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah belajar itu sebetulnya kalian itu tidak paham, tetapi karena malu ataupun ada sesuatu hal, misalkan guru kalian sudah mengerti Bu, padahal di dalam hati kalian itu tidak paham, tidak mengerti. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalian harus aktif, kreatif, tanyakan saja yang tidak bisa, dengan catatan harus dengan beretika yang baik. Jadi kalian boleh berpendapat, kalian boleh berkreasi atau apapun, tetapi harus dibarengi dengan sikap atau etika dengan yang baik ya. Jadi jangan sampai kita sebagai anak sekolah menanyakan ke guru dengan bersikap kasar, jangan sampai seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita pasti akan menghargai tentang pendapat anak. Jadi kita
kita akan tampung. Misalkan pendapat anak mengenai perkembangan sekolah itu apa, mengenai perkembangan pendidikan di KBM apa, kita hargai dengan baik, asalkan kalian dalam mengeluarkan pendapat itu harus dibarengi dengan etika atau sikap yang baik pula, sehingga kita sebagai pendidik juga menganggap kalian sebagai siswa yang beretika yang baik. Nah, adapun tadi kalau prinsipnya tadi ada 5 ya, sekarang karakteristik umum dari sekolah ramah anak itu yang pertama tentu saja melindungi dan menjamin keselamatan semua anak-anak ya, tidak membedakan gendernya, baik itu perempuan maupun laki-laki, kita sama. Jadi dengan sekolah di SMK Purwoti kita harus merasa aman dan nyaman di situ. Terus menjamin kesehatan anak, tidak membedakan gender juga selama berada di sekolah. Kita berada di sekolah maksimal itu sampai jam 2. Jadi kalian harus merasa aman, merasa nyaman di SMK Purwoti ini sebagai rumah kalian yang kedua. Ya tentu saja dari jam 7 sampai jam 8 kalian berada di sekolah ini. Nanti kita berusaha semaksimal mungkin agar kenyamanan ataupun keamanan kita selalu terjaga di SMK Purwoti ini. Yang selanjutnya mengembangkan budaya sekolah peduli lingkungan. Jadi kita selain pintar, selain etika yang baik, kita juga harus mempunyai empati yang baik. Jadi simpati ya. Jadi kita itu kalau ada teman yang bermasalah, kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus berusaha membantu mereka tanpa pamrih. Selanjutnya, membuka kesempatan belajar bagi anak-anak perempuan, sama itu juga yang memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu kita yang inklusif. Jadi di SMK Purwoti juga sebetulnya menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita tidak membeda-bedakan pelayanannya, baik itu yang inklusif ataupun non inklusif. Selanjutnya, menerapkan kurikulum yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar untuk perempuan laki-laki. Nanti untuk kurikulum nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Wakasek kurikulum oleh Pak Ino Sutrisno MPD. Selanjutnya, melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar dan pihak-pihak lainnya dan pengelolaan pendidikan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Stakeholder pendidikan itu ada pendidik, ada tenaga kependidikan, ada siswa, ada orang tua, dan ada masyarakat. Kita harus saling bahu-membahu dalam menciptakan sekolah ramah anak. Kita tidak bisa misalkan mencanangkan dari sekolah anak itu harus membawa bekal di rumah misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini, karena misalkan nanti suatu hari nanti kalau pemerintah sudah lepas PPKM-nya, kita dibolehkan untuk ke sekolah, kantin belum buka, anak-anak harus membawa bekal dari rumah. Kalau orang tua tidak mendukung, tidak menyiapkan, kita tidak akan terlaksana salah satu dari sekolah ramah anak. Jadi di dalam menciptakan sekolah ramah anak itu harus ada sinergi dari guru, dari kalian sendiri, dari orang tua, dan tentu saja dari masyarakat. Terus selanjutnya yang ketujuh yaitu penerapan yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi nanti kalian karena kita itu dituntut skillnya, kita tidak hanya belajar teori saja. Jadi kalian nanti akan belajar praktek. Misalkan untuk farmasi, cara membuat obat, meracik obat. Untuk perawat, cara infus pasien, cara tensi darah, gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ruang lingkup dari sistem pendidikan kita itu mengenai pengembangan kurikulum, prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan dan pembiayaan. Di dalam sekolah ramah anak seperti yang Ibu jelaskan tadi, peran peserta didik itu ada di posisi yang pertama. Jadi
kita bagaimana menciptakan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman. Kita buat nyaman dari peserta didik kita sendiri, karena sekolah itu sebagai tempat untuk mencari ilmu, jadi jangan main-main. Jadi jangan sampai kalian datang ke sekolah tetapi hanya tidur, tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Terus kalian juga nanti bisa kalian itu masuk ke OSIS, ataupun kita nanti kalau misalkan sudah pandemi ini sudah selesai, itu kita ada ekstrakurikuler, karena aturan pemerintah tidak boleh ada ekstrakurikuler dulu selama pandemi ya. Jadi kita tidak melaksanakan dulu. Selanjutnya peran keluarga, seperti yang Ibu bilang tadi, peran keluarga sangat penting. Jadi selain kaliannya sendiri harus menciptakan sekolah ramah anak, peran keluarga juga sangat membantu. Kalau kalian aktif di sekolahnya, kalau keluarga tidak mendukung, tidak akan ada hasilnya yang maksimal. Nah, satuan pendidikan tentu saja kita sebagai sekolah yang menjadi lembaga pendidikan yang resmi sangat menentukan. Kita akan selalu berkoordinasi dengan pendidik, dengan pengawas untuk menciptakan kurikulum yang baik, pengembangan yang sesuai dengan kompetensinya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi, tetapi kompetensi kalian harus bisa didapatkan, karena nanti untuk seorang farmasi ataupun perawat itu akan berhubungan dengan nyawa manusia. Tentu saja tidak main-main ya, tidak main-main. Jadi kalian nanti kalau misalkan dijadwalkan dari sekolah ada jadwal praktek, tolong ikuti dengan baik. Jadi jangan sampai main-main hanya mendengarkan saja, datang dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan sampai seperti itu ya. Ibu yakin kalian sayang kepada orang tua kalian, jadi kalian akan belajar secara sungguh-sungguh. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Intinya sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang bisa membuat kalian nyaman, bisa kalian membuat aman, terus sekolah yang sehat, sekolah yang, karena lihat di Palestina, sekolah itu kita tidak bisa nyaman, baru belajar misalkan 5 menit sudah ada bom. Nah, itu salah satu contohnya, berarti itu tidak menunjukkan sekolah ramah anak. Mudah-mudahan di SMK Priority ini kalian bisa mendapatkan hak kalian untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi, karena kalian sudah memilih sekolah di kesehatan, baik itu jurusan farmasi ataupun asisten keperawatan, harus tanggung jawab dengan pilihan kalian. Kalian harus bisa membuktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian bisa. Kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan, karena seperti yang Ibu bilang tadi, tidak semua orang bisa sekolah karena faktor ekonomi, geografis maupun sosial budaya. Jadi gunakan kesempatan yang baik ini sebagai acuan untuk kegiatan kalian, atau kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Karena dengan berpendidikan itu asalnya tahu menjadi tidak tahu, asalnya baik menjadi lebih baik, asalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekali lagi selamat bergabung dengan keluarga besar kami SMK Priority. Selama 3 tahun ke depan kalian akan menimba ilmu, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam bidang apapun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.